pertama saya tegaskan bahwa seorang laki-laki yang melakukan KDRT kepada istrinya itu adalah laki-laki pengecut yang dia tuh tidak pantas dijadikan sebagai suami. Itu ya. Maka kalau misalnya Anda melihat ada KDRT yang terjadi kepada Anda gitu ya, dan si suami itu melakukan berkali-kali, maka itu udah fix kalau si laki-laki itu bukanlah laki-laki yang baik gitu ya. Karena tadi kan sempat kita bahas ya, bahwa laki-laki yang baik itu adalah dia yang paham dengan Islam dan dia mau diatur oleh Islam. Tentu di dalam Islam haram hukumnya bagi seorang laki-laki atau seorang suami itu melakukan KDRT kepada istrinya. Itu haram hukumnya dan tidak boleh dilakukan seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada suami yang melakukan seperti itu, KDRT, maka sekali lagi pilihan ada di tangan kita sebagai Anda sebagai istrinya, bukan saya. Pilihan gimana maksudnya? Pilihan tetap ada di tangan kita sebagai pasangannya, gitu ya. Apakah kita memilih untuk melanjutkan pernikahan itu, atau kita memilih untuk mensudahi pernikahan itu? Itu adalah bagian dari pilihan, begitu ya. Tapi yang pasti saya apapun laki-laki di sini yang belum menikah, agar jangan sekali-kali melakukan KDRT apapun kepada istri Anda nantinya, karena itu adalah bentuk kepengecutan yang tidak pantas untuk ada di dalam diri seorang mukmin dan muslim, gitu ya. Nah, terus sekarang terkait pilihan, ini mungkin jawabannya agak-agak sedikit panjang, terkait pilihan. Kayaknya di salah satu nasihat yang tadi pernikahan itu yang saya sempat nggak bahas, ada 3, nomor 8, 9, dan 10, saya sempat bahas tentang perceraian. Gitu ya. Teman-teman harus tahu bahwa yang namanya perceraian itu hukum asalnya itu makruh, bukan haram. Itu ya. Karena dia tidak haram, maka tidak mengapa kita ambil, asalkan alasannya itu sesuai dengan syariat. Itu ya. Misalnya contoh, ternyata Anda itu sudah menikah, gitu ya. Sebelum menikah, mungkin sebelum menikah itu Anda tidak melakukan atau kurang melakukan persiapan-persiapan agama, sehingga pilihannya itu jatuh kepada orang yang salah. Ternyata dia itu sering melakukan KDRT kepada Anda. Gitu ya. Sekarang kalau ternyata Anda sudah mencoba memperbaiki dia, menyampaikan dia kayak begitu, Anda ajak dia ke kajian, dia ternyata tidak berubah juga, gitu ya. Maka perceraian itu adalah salah satu pilihan yang bisa Anda buat, gitu ya. Dan perceraian hukumnya tidak haram, gitu ya. Apalagi kalau tadi kasus KDRT seperti itu. Apalagi kalau KDRT-nya itu ternyata membuat Anda jadi sulit untuk menjalankan ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Contoh KDRT-nya membuat Anda jadi cacat, misalnya seperti itu. Atau berakibat beresiko membuat Anda jadi cacat. Misalnya KDRT-nya udah parah dan sebagainya. Maka perceraian itu adalah salah satu jalan yang bisa Anda pilih, gitu. Dan gak usah khawatir, tidak dosa kok hukumnya meminta cerai. Asalkan sesuai dengan syariat. Seperti itu. Nanti setelah Anda bercerai, misalnya contoh seperti itu. Ini bukannya saya meminta bercerai ya, bukannya. Tapi setelah Anda bercerai, ya kan ya. Terus setelah Anda pisah, nah Anda bisa mulai membangun keluarga itu kembali dengan basic keilmuan yang tadi telah kita sharing sama-sama. Bahwa kriteria pasangannya harus seperti apa dan sebagainya. Ngomong-ngomong, jangan terpengaruh dengan rasa nyaman dan rasa aman. Jangan terpengaruh dengan rasa nyaman tadi ya, sempat disebut tentang rasa nyaman kan ya. Kita perlu merasa nyaman dengan si calon suami kita dan sebagainya. Hati-hati, jangan pakai perasaan dalam memilih calon pasangan. Semua harus berdasarkan standar akal pikiran, patokannya Al-Quran. Gitu ya. Boleh jadi yang memberikan rasa nyaman buat Anda itu adalah orang yang ternyata tidak paham dengan Islam. Karena rasa nyaman dalam hati kita itu sifatnya nisbi, fluktuatif, gitu ya. Dan itu nggak bisa dijadikan sebagai patokan. Patokan yang paling tepat itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, ketaatan kepada syariat. Ingat, kalau suami Anda taat kepada syariat, itu pasti dia akan memberikan rasa nyaman buat Anda. Tapi kalau dia hanya memberikan rasa nyaman, belum tentu dia taat kepada syariat. Gitu. Jadi jangan dijadikan nyaman itu sebagai patokan. Kalau suami Anda taat kepada syariat, di kepala dia isinya cuma pahala takwa, mustahil dia berbuat KDRT kepada Anda.
Mustahil dia tidak memberikan rasa nyaman buat Anda. Mustahil dia tidak memberikan kebutuhan Anda. Kalau dia taat kepada syariat, dia pasti akan memberikan itu semua. Makanya jangan dijadikan patokan perasaan nyaman itu. Jangan. Semua harus berlandaskan akal pikiran. Tadi ingat ada jalur langit, ada jalur darat. Jalur darat itu lakukan. Bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Bikin tabulasi sebanyak mungkin. Itu jadi patokan Anda untuk menilai. Dan penilaian Anda berdasarkan Al-Quran menggunakan akal pikiran Anda. Seperti itu.